Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahara Nur Ramadhani dengan NIM 12311029 dari Prodi PIAWUD. Dengan adanya video ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bunda Dr. Misdah SAG MPD. Baiklah, pertanyaan yang pertama, jelaskan 3 dari 6 prinsip dalam pengelolaan kelas dengan memberikan contoh konkret di lembaga PAUD. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bunda atas pertanyaan yang telah Bunda berikan. Pertanyaannya sangat-sangat bagus. Yang pertama ada prinsip kedekatan. Nah, prinsip kedekatan ini artinya guru berada cukup dekat dengan anak ketika kegiatan sedang berlangsung. Guru juga bisa melihat apa yang sedang anak lakukan, terus menenangkan ketika ada anak yang membuat keributan, dan membantu anak pada saat ada anak yang sedang kesulitan. Contohnya tuh ketika di dalam kelas ada kegiatan mewarnai. Nah, pada saat mewarnai sedang berlangsung, ada satu anak yang ribut atau berbicara dengan nada yang tinggi, sehingga kan membuat anak yang lain tidak fokus. Nah, kita sebagai guru jangan langsung menegur anak dari kejauhan, tapi kita dekati dulu anak dan duduk di samping anak. Nah, barulah di situ kita berbicara dengan anak. Misalnya, ayo kak, kita warnai sama-sama. Ibu mau lihat, pasti kakak warnainya rapi. Nah, kita tuh harus berbicara dengan anak secara lembut. Yang kedua ada prinsip keterbukaan. Nah, prinsip keterbukaan ini prinsip yang lingkungan kelasnya tuh harus membuka kesempatan bagi anak untuk mengambil permainan, memilih permainan, dan mengembalikan alat permainan secara mandiri. Contohnya tuh semua rak tuh dibuat rendah agar anak bisa melihat isi rak tanpa digendong atau dibantu guru. Nah, jadi anak tuh bebas, misalnya memilih balok, puzzle, buku, dan memasak masakan. Nah, yang ketiga ada prinsip keamanan. Nah, prinsip keamanan ini tuh prinsip yang sangat penting. Kenapa? Karena semua alat, bahan, dan ruang tuh harus aman dipakai anak. Jadi kita sebagai guru nih harus memastikan tidak ada benda tajam atau berbahaya yang bisa melukai anak. Contohnya tuh kita di dalam kelas sedang memberikan tugas kepada anak menempel. Nah, di situ kan kita menggunakan alat gunting. Nah, jadi gunting yang harus kita gunakan itu harus gunting yang tumpul. Di dalam area kelas itu juga harus luas, sarana prasarananya juga lengkap, ada kipas gitu. Jadi lantainya tuh harus bersih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, jika saya menjadi guru PAUD, pendekatan apa yang akan digunakan dalam pengelolaan kelas agar kelas menjadi kondusif dengan memberikan alasan yang tepat? Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jika saya menjadi guru PAUD, saya akan menggunakan pendekatan seperti bermain sambil belajar. Kenapa saya mengambil pendekatan bermain sambil belajar? Karena anak usia dini ini kan lebih mudah diarahkan saat kegiatan dibuat menyenangkan. Dengan bermain, anak juga merasa senang, nyaman, dan tidak cepat bosan, sehingga mereka lebih fokus mendengarkan guru. Nah, anak ini juga bisa bergerak dan berekspresi tanpa membuat kelas menjadi ramai. Suasana kelas ini juga menjadi lebih tertib, tenang, dan kondusif untuk belajar. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, jelaskan 3 hambatan yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran AUD dengan memberikan solusi dan contoh kasus. Baiklah, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Hambatan yang pertama tuh anak sulit fokus di dalam kelas. Anak ini juga mudah terdistraksi karena ingin bergerak.
berbicara, atau penasaran dengan hal lain. Solusinya, kita sebagai guru ini harus membuat kegiatan yang singkat, menyenangkan, dan banyak melibatkan anak bergerak. Nah, contohnya tuh kasusnya saat ada guru yang sedang bercerita, terus juga ada beberapa anak yang berdiri dan bermain sendiri. Nah, maka kita sebagai guru ini harus mengubah kegiatan itu menjadi cerita sambil bergerak. Misalnya anak ikut menirukan suara hewan, jadi anak tuh kembali fokus. Hambatan yang kedua tuh kelas terlalu ramai atau gaduh. Nah, anak usia dini ini kan suka berekspresi sehingga suara sering menjadi lebih keras. Nah, solusinya kita sebagai guru ini harus memberikan kode positif seperti tepuk tenang. Nah, gitu, ketika anak ribut di dalam kelas, kita bisa memberikan kode positif seperti bertepuk tenang, lagu, atau lampu isyarat warna hijau, kuning, atau merah. Nah, contoh kasusnya tuh ada saat kegiatan mewarnai. Nah, anak-anak ini kan ramai bercerita dan mengganggu temannya. Jadi kita sebagai guru ini harus memberikan kode tepuk senyap gitu, lalu anak mengikuti dan suasana kembali kondusif. Mungkin hanya ini saja jawaban singkat dari saya. Sekiranya untuk teman-teman atau besti-besti saya Awalia Muharami untuk berkomentar di bawah apa kekurangan dari jawaban saya dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.